Saudara, kembali lagi bersama saya Cutri Takemala dalam Serambi Topik. Kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Untuk itu hadir bersama saya, Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Bersama terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Terkait dengan headline news di Harian Serambi Indonesia pada hari ini adanya pergantian pejabat baru begitu yang juga informasi yang cukup penting begitu, tapi sebenarnya seberapa penting Direktur RSIA diganti ini menjadi headline news di Harian Serambi Indonesia? Iya, dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi kemarin, kita melihat berita pergantian pejabat ini itu cukup menarik ya. Terlebih salah satu dari pejabat yang diganti itu adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA yang beberapa hari lalu cukup heboh dengan berita kematian seorang ibu bersalin bersama bayinya. Diduga pergantian itu terkait memang dengan kasus kematian ibu bersalin itu. Karena memang satu hari sebelumnya gubernur langsung melakukan sidak ke Rumah Sakit Ibu dan Anak. Bersama dengan digantinya Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak ini juga gubernur mengganti 8 pejabat lainnya. Di antaranya 4 orang pejabat eselon 2, kemudian eselon 2B dan eselon 3A. Kita melihat bahwa sebetulnya pergantian pejabat, mutasi kabinet di pemerintahan Aceh bukan hal yang menarik. Persoalannya adalah gubernur paling sering melakukan pergantian pejabat. Bahkan sejak beliau dilantik sebagai gubernur Aceh, sedikitnya sudah 10 kali dilakukan mutasi pejabat seperti ini. Yang menarik hanya karena di situ terdapat Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jadi dikatakan sudah 10 kali begitu ya. Betul. Pemerintah zikir mengganti kabinetnya. Alasannya sebenarnya apa menurut catatan Serambi? Ya, alasan itu tentunya sangat tergantung dari gubernur sendiri ya. Pertama kita melihat bahwa soal pergantian pembantu gubernur, kepala dinas, kepala badan yang berada langsung di bawah gubernur memang itu hak prerogatif gubernur. Kita melihat bahwa mungkin gubernur punya penilaian tersendiri terhadap masing-masing sosok pejabat itu. Sebagai contoh yang mungkin disambut baik oleh masyarakat adalah pergantian Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak kemarin itu. Itu satu tindakan yang oleh masyarakat sangat diapresiasi saya kira. Kemudian seiring dengan itu ada juga kepala yang diganti, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada beberapa badan juga diganti termasuk Kepala Biro Kesemuan Aceh. Nah, kita melihat dengan sisa waktu kepemimpinan dari Gubernur Aceh yang sekarang Pak Zaini Abdullah itu, hendaknya pejabat-pejabat yang diganti ini akan punya kinerja lebih baik ke depan. Paling tidak nanti setelah gubernur tidak lagi menjabat, ada kesan bagi masyarakat bahwa gubernur ini memang baik dan penempatan pejabat sesuai memang dengan porsinya. Dari catatan Serambi sendiri mengenai para pejabat baru ini, apakah ada informasi terkait dari perorangannya begitu, bagaimana sebenarnya dalam dunia politik begitu, atau apakah akan lebih baik begitu? Ya, sejauh ini kita melihat dibandingkan dengan yang Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, selebihnya kita hampir tidak tahu, malah baru tahu namanya ketika itu diganti karena memang waktunya paling singkat, itu 6 bulan biasanya diganti, jadi kinerjanya pun belum terlihat maksimal. Karena itu kita berharap dengan waktu yang singkat ini para pejabat yang baru ini bisa bekerja lebih baik sehingga kinerjanya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, kita kembali lagi ke Direktur RSIA Rumah Sakit Ibu dan Anak. Sebenarnya siapa Dr. Amri Kiflan MKes ini gitu menurut catatan Serambi, dan apakah dengan pergantian direktur baru dari RSIA ini akan menjawab bobroknya pelayanan dari kesehatan rumah sakit tersebut? Ya, sejauh ini kita juga belum banyak mencatat track record dari pejabat yang baru ini ya, dari
Direktur RSIA yang baru, Bapak Amri Kiflan ya, yang sebelumnya merupakan seorang kabid di Dinas Kesehatan Aceh. Sejauh ini kita belum melihat latar belakangnya seperti apa. Tapi kita berharap dengan pergantian ini setidaknya rasa kesal masyarakat terhadap kasus ibu melahirkan itu, tewasnya ibu melahirkan itu akan terobati. Dan kita tentunya juga berharap kepada pejabat yang baru ini kiranya nanti RSIA akan lebih baik lagi ke depan dan kasus sebagaimana dialami oleh ibu bersalin itu tidak terulang lagi. Betul. Ini juga terkait dengan kasus meninggalnya ibu dan bayi di rumah sakit ibu dan anak tersebut. Bagaimana sebenarnya kasus ini telah berjalan dan komitmen dari kepolisian bagaimana menurut catatan? Ya, sejauh ini kita juga menurunkan satu berita hari ini ya dari kepolisian bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan ya. Soal ini masih sebatas memanggil saksi-saksi, masih sebatas mengurai keterangan-keterangan dari saksi yang dipanggil itu. Kita berharap nanti pihak kepolisian dapat menjelaskan secara lebih rinci sebetulnya kesalahannya di mana, ada atau tidaknya kesalahan yang kemudian menyebabkan ibu bersalin itu meninggal karena memang lambat ditangani oleh pihak manajemen rumah sakit ibu dan anak itu. Baik. Dan ini terkait juga dengan pergantian pejabat baru atau dirombaknya kabinet. Apakah ada hubungannya dengan unsur politik begitu? Gimana menurut Iya, kita tahu bahwa tahun depan merupakan tahun politik bagi Aceh ya, tahun demokrasi, tahun pilkada. Tahun depan nanti 2017 Aceh bersama sejumlah daerah lain di Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung dari sudut mana kita melihat. Karena itu dalam soal ini mengingat pejabat yang bersangkutan masih belum bertugas dan masih baru dilantik kemarin, kita juga tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini pergantian ini bersifat politis atau dan lain sebagainya. Tapi yang kita harapkan pergantian itu hendaknya benar-benar punya alasan yang kuat, kemudian pejabat yang baru yang ditempatkan di pos yang baru juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bung Asnawi atas waktunya dan informasinya. Saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.